Halo semuanya, berjumpa kembali di channel Basic Science, channel pembelajaran kita bersama. Baiklah, kita akan melanjutkan pelajaran kita, dan saat ini kita akan bahas mengenai potensial listrik akibat dipol listrik ya. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai potensial listrik akibat muatan listrik, dan saat ini kita akan bahas mengenai potensial listrik akibat dipol listrik. Untuk lebih jelas bagaimana penjelasannya, mari kita simak bersama-sama. Baik teman-teman, jadi saat ini kita akan membahas bagaimana potensial listrik pada sebuah titik yang ditimbulkan oleh dipol listrik ya. Baik, nah untuk lebih jelasnya mari perhatikan gambar berikut ini. Ya, baik teman-teman, di sini ada gambar dipol listrik ya. Ada gambar dipol listrik yang berjarak D ya. Kemudian kita akan menentukan potensial listrik di titik P ya. Titik P yang berjarak R ya, tentu saja dari pusat dipol ya. Sekali lagi, kita akan menentukan potensial listrik di titik P yang berjarak R dari pusat dipol ya. Namun sebelumnya di sini kita lihat teman-teman, jadi dipol listrik itu terdiri dari dua muatan yang besarnya sama namun tandanya berbeda ya. Jadi yang satu muatan positif, yang satu muatan negatif. Nah, jadi kita akan tentukan dulu potensial total di titik P akibat masing-masing muatan ya, dengan menggunakan rumus potensial listrik yang sudah kita bahas pada muatan listrik. Berarti di sini saya tuliskan V total itu sama dengan V1 tambah V2 ya. Jadi V totalnya adalah V1 tambah V2. Artinya potensial listrik yang ditimbulkan oleh muatan positif dan potensial listrik yang ditimbulkan oleh muatan negatif ya. Berarti di sini saya juga bisa tuliskan 1/4pi epsilon 0 kali dengan ya, Q1 berarti Q per ya. Untuk muatan positif berarti jaraknya terhadap P yaitu R plus ya. Di sini jaraknya adalah R plus ya. Jadi saya tuliskan Q per R plus. Kemudian karena satu muatan negatif berarti kurang Q per R minus ya. R minus ini maksudnya jarak muatan negatif ke titik P yang R minus ini ya teman-teman ya. Atau sama dengan ya, dari sini karena Q-nya sama ya, jadi kedua muatan ini besarnya sama, hanya tandanya yang berbeda. Berarti saya bisa tuliskan Q per 4pi epsilon 0 dalam kurung 1 per R plus kurang 1 per R minus ya. Kemudian di sini sama dengan ya, kita akan selesaikan yang di dalam kurung ini ya teman-teman. Berarti Q per 4pi epsilon 0. Nah, kita samakan penyebut, maka penyebutnya akan menjadi R plus kali R minus ya. Jadi kita samakan penyebut berarti R plus kali R minus. Kemudian berarti yang bagian atas akan jadi R minus kurang R plus ya. Nah, jadi V totalnya, nah inilah teman-teman potensial listrik pada sebuah titik akibat dipol listrik ya. Sekali lagi, potensial listrik pada sebuah titik, kalau di sini titik P akibat dipol listrik ini, yaitu nilainya adalah Q per 4pi epsilon 0 kali dalam kurung R minus kurang R plus per R plus kali R minus. Jadi R plus itu adalah jarak muatan positif terhadap titik P, dan R minus itu adalah jarak muatan negatif terhadap titik P ya. Seperti itu ya teman-teman untuk potensial listrik pada sebuah titik yang diakibatkan oleh dipol listrik. Jadi kita peroleh rumusnya adalah ini ya teman-teman. Ya, saya rasa mudah dipahami ya. Baik teman-teman, nah sekarang bagaimana jika untuk kasus R-nya yang jauh lebih besar dari D ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana jika R
itu jauh lebih besar dari D. Nah, kalau kita perhatikan gambar, R itu adalah jarak ini ya teman-teman, jarak titik P terhadap pusat dari dipol ini ya. Jadi R itu adalah garis di bagian tengah ini, jarak titik P dihitung dari pusat dipol. Nah, pertanyaannya bagaimana jika R ini itu jauh lebih besar dari D? D itu adalah jarak antara dua muatan ini. Nah, jika R-nya jauh lebih besar dari D, maka di sini kita lihat kalau R-nya jauh lebih besar dari D, itu artinya titik P ini ada pada jarak yang sangat jauh ya. Maka otomatis kedua muatan ini akan terlihat lebih rapat. Dan R plus dan R minusnya, jadi untuk R plus dan R minus ini, jadi jarak muatan positif dan jarak muatan negatif terhadap titik P ini akan terlihat sejajar ya, seperti gambar ini ya teman-teman. Ya, seperti gambar ini kita lihat. Jadi kalau R-nya itu, jadi titik P ini berada pada jarak yang sangat jauh ya, maka baik R plus dan R minus ini akan terlihat sejajar ya. Jadi garis R plus dan R minus ini akan terlihat sejajar karena kedua muatan akan terlihat saling berdekatan ya. Jadi jaraknya akan terlihat sangat dekat atau hampir berimpitan. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa R plus dan R minus ini jarak yang lebih panjang itu adalah R minus. Dan perbedaan antara panjang R plus dan R minus ini yaitu ini ya teman-teman. Jadi selisih panjang dari R plus dan R minus itu ini. Ya. Nah, jadi ini selisihnya ya. Jadi kalau kita tarik garis dari muatan positif, maka kita lihat di sini selisih dari panjang R plus dan R minus itu adalah ini ya teman-teman. Yang panjangnya itu adalah R minus kurang R plus ya. Jadi sekali lagi, jika R-nya jauh lebih besar dari D, jadi jarak titik itu sangat jauh terhadap dipol listrik ini, maka kedua garis ini akan terlihat sejajar dan selisih panjang kedua garis ini adalah R minus kurang R plus. Jadi yang bagian ini ya teman-teman. Nah, yang bagian ini. Jadi ini selisihnya. Nah, sehingga di sini kita bisa lihat bahwa persamaan potensial listrik oleh dipol listrik tadi tentu saja akan berubah ya. Jadi persamaannya kan kita tahu V sama dengan Q per 4pi epsilon 0 kemudian kali R minus kurang R plus ya, bahagi R plus kali R minus ya. Nah, persamaan ini akan berubah ya teman-teman. Nah, ini untuk kasus R yang jauh lebih besar dari D. Di sini kita lihat kalau pada gambar ini R minus kurang R plus itu adalah D cos theta. Jadi ini teman-teman, kalau pada gambar kita lihat ini membentuk segitiga siku-siku seperti ini ya. Jadi dia membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Nah, jadi membentuk segitiga siku-siku, kemudian panjang garis miringnya ini yaitu D, kemudian sudutnya theta itu yang ada di sini ya teman-teman. Ini sudut tetanya, kemudian R minus kurang R plus itu yang bagian bawah sini. Jadi ini yang R minus kurang R plus ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi di sini saya bisa tuliskan R minus kurang R plus itu sama dengan, jadi panjang garis R minus kurang R plus ini itu adalah selisih dari jarak R plus dan R minus ini adalah D cos theta ya, D cos theta. Kemudian kita lihat untuk R plus kali R minus ya, karena titik ini berada sangat jauh, maka R plus kurang R minus ini terlihat sejajar, kemudian hampir berimpitan juga. Jadi seperti satu garis ya. Maka R plus R minus ini, jadi R plus kali R minus ini sama dengan, jadi R plus R minus ini itu sama dengan R kuadrat ya. Jadi perkalian antara R plus dan R minus itu sama dengan R kuadrat ya, panjangnya sama dengan R kuadrat. Sehingga persamaan untuk potensial listrik oleh dipol listrik itu akan menjadi V sama dengan, nah di sini berarti
Q per 4pi epsilon 0 kemudian kali, nah kita tahu ini R minus kurang R plus itu kita ganti dengan D cos theta ya. Berarti D cos theta per R kuadrat ya. Untuk R minus kali R plus itu kita ganti dengan R kuadrat. Atau persamaan ini kita bisa tuliskan V sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 kemudian Q kali D cos theta per R kuadrat. Nah, jadi ini adalah potensial listrik yang diakibatkan oleh dipol listrik pada jarak yang sangat jauh ya. Jadi R itu jauh lebih besar dari D. Atau di sini kita bisa tuliskan V sama dengan 1 per 4pi epsilon 0. Kemudian kita tahu Q kali D itu adalah momen dipol ya. Jadi kita tahu P sama dengan Q kali D. Jadi Q kali D itu adalah momen dipol listrik. Sehingga kita bisa tuliskan P cos theta per R kuadrat ya. Nah, jadi ini teman-teman, maka potensial listrik di sebuah titik akibat dipol listrik jika R jauh lebih besar dari D itu adalah V sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 kemudian P cos theta per R kuadrat ya. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan untuk lebih jelasnya kita coba bahas contoh soal. Baik teman-teman, ini contoh soalnya. Jadi sebuah dipol listrik memiliki momen dipol, jadi P sama dengan 3,34 kali 10 pangkat negatif 30 kolometer. Hitunglah potensial listrik akibat dipol listrik pada jarak 52 nanometer sepanjang sumbu dipol ya. Jadi di sini kita akan menghitung potensial listrik akibat dipol listrik ya pada jarak 52 nanometer sepanjang sumbu dipolnya. Jadi maksudnya teman-teman, jadi ini misalnya ada dipol listrik, ini muatan positif, kemudian ini muatan negatif, dan ini momen dipolnya, yaitu kita tahu arah momen dipol itu dari muatan negatif menuju ke muatan positif, besarnya adalah 3,34 kali 10 pangkat negatif 30 kolometer ya. Nah, jadi kita akan menghitung potensial listrik akibat dipol listrik pada jarak 52 nanometer sepanjang sumbu dipol. Ya, kita tahu sumbu dipol itu yang ini ya teman-teman. Ini sumbu dipolnya, jadi sepanjang ini. Maka jarak 52 nanometer sepanjang sumbu dipol itu dihitung dari pusat dipol. Jadi dari bagian tengah ini sampai titik ini misalnya. Nah, ini jaraknya adalah 52 nanometer ya. Jadi kita akan menghitung potensial listrik di titik ini akibat dipol listrik ini. Jadi sepanjang sumbu dipol, berarti sepanjang garis ini ya teman-teman. Jadi ini ya. Jadi sepanjang sumbu dipol berarti sepanjang garis ini. Maka kita akan gunakan rumus, berarti V sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 kemudian P cos theta per R kuadrat ya. Oke, jadi 1 per 4pi epsilon 0 P cos theta per R kuadrat. Maka di sini kita peroleh sama dengan, berarti di sini V sama dengan 1 per 4pi epsilon 0 itu nilainya kita tahu adalah 9 kali 10 pangkat 9, kemudian P itu adalah 3,34 kali 10 pangkat negatif 30, kemudian cos theta. Nah, karena titik ini berada sepanjang sumbu dipol, berarti sudut yang dibentuk adalah 0 derajat ya. Dan cos 0 kita tahu nilainya adalah 1. Jadi theta itu adalah 0 derajat dan cos 0 derajat itu nilainya adalah 1. Dibagi dengan R kuadrat. Berarti ini 52 kali 10 pangkat min 9 pangkat 2 ya. Jadi 52 nanometer itu sama dengan 52 kali 10 pangkat negatif 9 ya. Kemudian pangkat 2. Maka dari hasil perhitungan ini kita peroleh potensial di titik tersebut adalah
1,1 kali 10 pangkat negatif 5 volt ya. Baik, jadi teman-teman, potensial listrik pada sebuah titik yang berjarak 52 nanometer sepanjang sumbu dipol ya. Jadi akibat dipol listrik ini adalah 1,1 kali 10 pangkat negatif 5 volt ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi demikianlah cara menentukan potensial listrik pada sebuah titik akibat dipol listrik ya. Jadi kita anggap titik ini jaraknya jauh ya, sangat jauh dibandingkan jarak antara kedua buah muatan ya. Seperti itu teman-teman, semoga bisa dipahami. Video saya mungkin sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Sampai kita berjumpa pada video pembelajaran yang selanjutnya.